Nah, sekarang udah bisa record. Oke, nomor 1 jawabannya adalah Saturday atau Sabtu. Oke, mantap. NC, nomor 2. Mice, kalau Sabtu boleh tuh Mice. Boleh. Oke, Mice. Nomor 2, Kak Aca. Oke, Kak Aca. Nomor 2, Kak Aca jawab Passover. Semua setuju? Setuju, Mice. Mantap. Setuju, Mice. Oke, lanjut. NC. Nomor 3, Kak Sami. Oke, Kak Sami. Nomor 3, tunggu. Unleavened bread. Setuju. Setuju? Setuju. Oke. Lanjut NC. Oh, NC yang keempat. Iya. Silakan NC. Tanggal berapa titik-titik terjadi feast titik-titik dan titik-titik. Oke. Nanti jawab nomor 4 itu 4 tanggal 16. Habis itu unleavened bread dan first fruit. Teman-teman Sally setuju? NCC. Setuju. First fruit baru unleavened bread. Setuju, Mice. Boleh tuh, Mice? Boleh. Mice. Oke, mantap. NC, lanjut. Nomor 5, kaca lagi, Ci. Oke, Aca. 5 ya, Mice. Ya. Aca jawab 16, Mice. Semua setuju? Setuju, Mice. Setuju. Mice. Mantap. Keren. Lanjut. Nomor 6. Nomor 6 itu Kak Sally. Oke, Kak Sally. Oke, Ci. Nomor 6, feast ketiga adalah first fruits. Betul, pakai S. 17, Mice. Mantap. Lanjut. Kak Sally. Kak Kak Sally. Sami, Ci. Oke, Kak Sami. Ayo. Nomor 7, Mice. Oke, Mice. Untuk mendapatkan feast keempat harus hitung titik-titik, titik-titik, lalu Jawabannya langsung. Hitung apa? Hitung apa? hitungnya. Ya, aku ada kekurangan. Tunggu. Oh, 7 sahabat, dan sahabat tanggal kelima, tanggal 5. Semua setuju nggak? Setuju, Mice. Oke. Setuju, Ci. Oke, kalian udah mantap. Oke. Nah, sekarang mau belajar ini, oke? Oke. Passover, oke? Kita buka Keluaran 12. Keluaran 12 ayat dari ayat 1 lah. Ayat 2 aja lah. Tuhan ngomong sama Musa kan? Oke, ini ingat-ingat ya ayat ini nanti kita akan pakai kalau udah selesai belajar FIS. Oke, NC tolong baca. Oke. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun.
Wow. Oke. Jadi kita tahu di sini kalau Exodus 11 itu bangsa Israel itu keluar dari Mesir kan? Iya, Mice. Ya. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir itu adalah tahun keberapa? Sama, Mice. Gimana? Semua setuju? 7C. Ya. Jadi bulan pertama, lalu apa lagi? Cuman bulan pertama nggak ini? Tahun pertama, Mice. Tahun pertama jangan lupa. Oke? Jadi waktu mereka keluar dari Mesir itu adalah apa? Bulan pertama, tahun pertama. Itu dia, ya. Oke. Ini ya. Ini hari di mana mereka keluar dari Mesir ya. Jadi ini ada Passover kan? Oke. Jadi Cici mau ngomongnya ini bagusnya ini. Kita baca konteksnya dulu deh, ya. Coba. Ini ceritanya sebelumnya ya, Cici taruh sini. Oke, Sally tolong baca. Cerita sebelumnya gimana sih? Oke, C. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Waduh, jadi boleh nggak pergi di negerinya? Tidak, Mice. Nggak boleh, Enggak. ya kan? Oke, jadi bulan di mana mereka udah mau keluar, jadi bulan itu adalah bulan pertama tahun keberapa? Tahun pertama. Tahun pertama. Oke, mantap. Jadi bulan di mana mereka keluar itu bulan pertama tahun pertama, ya. Oke. Jadi kita baca ayat 3. Ayat 3. Sekarang yang baca Aca. Aca ngerti kan? Ngerti, Mice. Oke. Exodus 12 ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel pada tanggal 10 bulan ini dia ambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Oke, jadi tanggal berapa? Tanggal 15, Mice. Aca 10, Mice. Aduh, hampir aja remnya nggak pakem. Itu dari mana dapet tinggal 15? Ya kan, Ensi? Tanggal 10, Kakak Aca. Ini ambil apa? Ambil domba, C. Oke, domba. Lem, betul? Ya, Oke. Kita mau belajar makna Passover ya ini ya. Oke. Lalu Cici mau langsung, oh ini aja deh. Tanggal 10 apa? Tanggal 10 bulan keberapa? Pertama. bulan pertama. 10D 1M. Tahun pertama kan? Iya, Mice. Terus kita baca ayat 5-nya. Silakan. Yang baca Sally. Oke, C. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Thank you.
Jadi yang kalian harus di sini ambil lem ya kan? Dan lemnya ini apa? Harus ciri-cirinya lemnya apa? Harus Without jantan. blemish. Harus jantan, tidak Jantan. bercela, berumur 1 tahun. Ya. Jadi a male without blemish itu tanpa cacatnya, nggak ada cacatnya. Dan the first year, oke, tahun pertama lah. Umurnya baru 1 tahun, oke. Sampai sini bisa ngerti semuanya? Enzi ngerti? Bisa cek. Oke, mantap. Lanjut lagi ceritanya. Oke, cek. Silakan. Sami baca. Oke, cek. Heeh. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Oke, jadi tadi tanggal berapa? Tadi tanggal 10. Ambil Sekarang domba tanggal kan? 4. Ya, cek. Lalu disimpan, betul? Ya, cek. Ini domba kok dombil. Domba, Cik. diambil. Dombil tuh domba diambil. Kadang-kadang Cece, soalnya Cece ini kadang-kadang nulis kan udah domba, masih nulis domba tapi mulutnya udah ambil jadi dombil. jadi. Iya. Oke. Ada Cece. Nah ini dombanya harus disimpan sampai tanggal 14. domba di sini. Dombanya masih ada nggak? Nggak ada. Masih. Keep kan sampai tanggal 14 ya kan? Oke. Jadi total berapa hari disimpan dombanya? 4 hari nih, Cek. 4 hari, Cik. Lalu kapan disembelih dombanya? Tanggal 14 nih, Cek. Senja. Senja apa bahasa Inggrisnya? Evening. Evening. Kill at evening. In the evening, betul? Ya, Cek. Semua setuju? In the evening. Gini kan? Sampai sini ngerti? Oke, Aca coba Aca ulang. Jadi putus-putus. Cici putus-putus? Oke, Cek. Iya, udah bagus sih. Udah bagus. Cek. Iya. Silakan. Jadi kita tahu di ayat 6 tanggal 10 itu domba diambil. Ya dulu baru dapat ayat 5. Apa Sami? Sami? Tanggal 3. Ayatnya ayat 3 mulai dari tanggal 10. Enggak apa-apa kan Aca cuma Mice suruh cerita. Enggak apa-apa. Oke. Kalau Mice enggak komentar berarti Aca masih benar. Silakan Sami. Aca. Lalu itu disimpan atau dicip sampai tanggal 14 dombanya, atau itu disimpan selama 4 hari. Dan kalau disimpan selama 4 hari itu kill it the evening. Apa disimpan selama 4 hari itu kill it in the evening? Salah sayang. Disimpannya 4 hari, lalu tanggal berapa? 14 disembelih. Diapain? Di itu Mice. Di kill Mice. Kapan di kill-nya? Di kill-nya itu waktu evening Mice. Nah, mantap. Oke, bisa ya? Ya Mice. Oke, sekarang kita baca ayat
C, boleh ke Exodus 12 ayat 5 tadi, C? Mungkin C. Ini. Iya, C. Oke. Oke. Mari kita lihat ini sekarang. Ya. Jadi kan ini kita tahu ini ceritanya ya. Ceritanya Cece kita nggak mau terlalu bisa dengar kan suara Cece? Bisa ya? Dengar, C. Oke. Jadi ini lanjutan ceritanya kan? Ceritanya kan dipotong nih dombanya. Nah, terus habis itu mereka harus bakar dombanya, terus dibakar. Ini kalau ini ayat 9 ya. Coba kita baca lah ya supaya kalian tahu ceritanya. Coba yang mau baca adalah Aca. Ayat 8 ya, Mici. Ya, ayat 8 dulu Aca. Keluaran 20 ayat 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga yang dipanggang. Mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi. Ada apa? Roti tidak beragi bahasa Inggrisnya apa? Oke. Jadi daging tanggal 14 di-kill, terus habis itu ada connect-nya unleavened bread kan? Tunggu ya, Cece kayaknya pindah sini aja deh. Iya, C. Internetnya kayak delay. Sekarang gimana? Nggak kedengeran ya? Halo? Halo? Bisa ya? Kenapa, C? Bisa ulang tadi putus, C? Oh, bisa kan? Oke. Sekarang bisa, C. Oke. Jadi, Aca sama Sami putus ya? Oh, tunggu ya. Putus mereka. Iya, C, putus. Ya, nah jadi kan di-kill kan? Nah, dagingnya harus dia apa? Dipanggang. Dimakan kan? Harus dimakan. Nah, tapi boleh nggak makan mentah? Enggak, C. Nggak boleh. Direbus? Enggak, C. Hanya dia apa? Hanya apa? Diapain? Dipanggang dengan Dipanggang, api, C. Diapiin. Tunggu, Aca sama Sabi. Oke. Nah, lalu ayat 11 NC baca. Mici bisa ulang, Mici. Dagingnya dimakan terus dipanggang di api, oke? Itu aja. Oke, Aca boleh? Aca boleh nggak? Jangan gabung-gabung cerita, boleh? Iya, itu prinsip belajar. Kalau nggak disebut di ayat, harus disiplin pikiran, jangan pikir yang lain. Yang ini aja nanti di kuis saja belum tentu benar, toh Aca? Terus Aca mau pikir yang lain. Nanti kalau Aca udah ngerti ini, kalau waktunya Aca harus ngerti, Aca akan ngerti, oke? Ya, Mici. Mantap. Ayat 11 sekarang, ini dasarnya. Sally baca, Sally 11. Oke, C. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Apa ini?
Passover, C. Jadi tanggal 14 apa? Passover, Mice. Dan kita belajar tanggal 14 di Feast Leviticus 23 apa? Perayaan apa? Passover, C. Nah, Passover. boleh? Boleh, C. Oke, kalian udah dapat. Oke, sekarang ini ya. Nah, sekarang ke sini. Coba tanggal 7. Ensi lagi masih makan atau bisa baca Ensi? Udah nggak makan, C. Sudah ya? Oke. Coba Ensi baca ayat 7-nya. Oke, C. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Wih. Oke. Jadi di sini nih ya. Kayak gini gambarnya. Boleh? Aceh tadi nggak baca ayat 7-nya? Oke. Jadi dombanya, embeknya diapain dulu? Disembelih, C. Nih. Terus ada berdua bagian. Darah. Ini Passover pertama ini. Dan yang kedua adalah daging, betul? Daging. Ya, Mica. Darahnya ditaruh di ambang pintu, ya. Diambil Ambang sedikit pintu. di kedua tiang pintu. Ini dua tiang pintunya sini. Oh, Dan upper door post. Ini upper door post. Ini itu. Ini yang ini ya, yang CC tandai di ini nih, X ini namanya adalah two side post. Kalau yang ini upper door post. Boleh? Ini ambang pintu, ini tiang pintu, boleh? Boleh. Ini ambang atas. Ambang atas. Dan ini adalah tiang Tiang pintu. pintu. Dagingnya dimakan mentah boleh? Tidak harus direbus, Mica. Panggang. Tidak, C. Aduh, Aca. Hanya dipanggang di api. Jangan kamu makan mentah atau direbus di air, oke? Dan inilah Passover, betul? Dimakan. Oke. Perjanjian lama itu natural atau literal, spiritual? Natural, C. Karena natural duluan baru spiritual kan? Iya, C. Jadi ini urutannya. Kill at even. Kedua, darahnya dibumbungkan dulu. Ini 1. 2, terus dagingnya dimakan dengan sayur pahit kan tadi? Iya, C. Tapi ini nggak penting, pokoknya ada. Jadi Passover itu ada darah yang dikasih di ambang pintu, terus dagingnya dimakan, dan domba disembelih. Ya, ini ada berapa? Jadi Passover itu Passover pertama ada berapa poin? Ada 3, C. Ada 3. Apa aja, Sally? Coba ulang. Yang pertama, dibunuh di saat evening, kill at even. Terus yang kedua itu waktu disembelih
ada dua bagian. Darahnya itu ditaruh di upper door post atau ambang atas. Terus yang kedua itu di tiang pintu atau two side post. Terus dagingnya dimakan. Gitu ya. Yang ketiga dagingnya dimakan. Betul. Oke, thank you, Ce. Ini kayak gini ya. Ini kalau ini kan dari luar, nih yang bisa kelihatan di dalamnya. Nah, ini ceritanya papa sama anak laki-lakinya lagi ngelap darah kan? Yang mamanya lagi siap-siap makan. Boleh? Boleh, Ce. Nah, oke, bisa ceritanya dapat ya. Ini the Lord's Passover. Nah, kalian untuk nanti mau bikin feast harus ngerti spiritualnya. Nah, Cece sekarang udah mau ajarin dia punya spiritual thing. Walaupun kita belum sampai feast ke-7, tapi 4 feast pertama ini harus dimengerti ya. Dan spiritualnya dulu, oke? Nah, jadi apa sih spiritualnya dari semua ini? Ya kan? Ada domba disembelih, ada tadi diambil terus ada angka 4-nya, betul? 4 hari. Terus ditaruh di ambang pintu, terus dia harus dimakan, ya kan? Apa arti spiritualnya, oke? Oke, sekarang kita mau lihat dulu angka 4. Nah, sekarang coba kita minta NC ceritain. Jadi dombanya diambil sampai dimakan, NC. Coba NC ceritain. Oke, Oke. Jadi orang Israel harus ambil domba jantan. Boleh ada cacatnya, NC? Boleh with blemish? Boleh? Nggak ada. Oke, mantap. Nggak Lalu? boleh. Terus dia berumur 1 tahun. Terus dia harus jantan. Terus dia dikurung. Kamu harus mengurungnya sampai tanggal 4, sampai hari yang ke-14 bulan ini. Dari tanggal 10 sampai 14, artinya 4 hari. Terus di tanggal 14 kamu kill it in the evening. Oke, lanjut. Terus habis itu kamu, jadi pas dombanya mati, ada 2 bagian, darah dan daging. Darahnya harus ditaruh di upper door post atau di ambang atas. Habis itu di two side post atau tiang pintu. Atau di 2 tiang pintu. Terus dagingnya dimakan. Oke, mantap NC. Oke, itu poin-poin pentingnya yang harus kalian tahu, oke? Nah, kita nanti mau isanya dalam beberapa pertemuan akan membahas ini supaya kalian ngerti makna spiritualnya dari Passover ya. Nah, sekarang Cece ini domba ini kalau ini natural kan? Aca, Sami, setuju? Ini natural, Aca sama. Nah, apa spiritualnya kan? Oke, sekarang mau belajar spiritualnya domba, oke? Spiritual domba. Oke, sekarang yang mau baca Sami. Oke, Mice. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Oke, siapa anak domba? Lem siapa lem? Tuhan Yesus. Ingat, kalau baca John 1:29, menghapus jadi mengambil, oke? Oke, Ce. Karena bahasa Inggrisnya take it away. Take it away mengambil atau menghapus?
Mengambil. Nah, jadi lamb ini siapa? Lamb itu lambang siapa? Dan itu lambang Tuhan Yesus. Mhm. Tuhan Yesus mengambil dosa dunia. Oke, jadi sekarang kalau ini ada ini Tuhan Yesus ya sebagai Lamb of God, betul? Boleh Boleh cek. Yang punya dosa siapa? Dunia. Ah, dunia kan? Iya, gitu. Sekarang Yesus mengapakan dosa dunia? Mengambil. Kenapa orang bisa ambil? Mengambil. Kalau misalnya kita ambil sesuatu terus nggak salah karena saya Yesus apa dari dunia? Yesus. Misalnya nih, NC ambil buku dari CCGD karena CCGD apain bukunya ke NC? Kasih. Artinya kalau Yesus ambil dosa, betul? Diambil dosa karena dunia apa? Kasih. Itu dia. Kalau misalnya ngambil tanpa kasih namanya apa? mencuri. Mencuri. Itu dia. Jadi kalau kita nggak mau mengaku dosa ke Tuhan Yesus, kira-kira Yesus mau melanggar hukumnya sendiri, jangan mencuri nggak? Enggak. Enggak. Kalau NC nggak mau mengakui dosa NC, serahkan kasih ke Tuhan Yesus nggak akan ambil dosa itu. Aca ngerti itu? Jadi penting nggak Kak, mengaku itu penting nggak atau sembunyi-sembunyi, kasih alasan, gimana? Boleh nggak itu? Nggak boleh. Kalau kita nggak pernah mau kasih, kalau kita salah kita bilang aja sorry mama salah. Aduh aku mau minta ampun, mau kasih, saya mau mengaku. Dengan saya mengaku saya sedang kasih ke Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bilang saya akan ambil dosa dunia yang apain dosanya. Yang kasih. Oke. Sekarang ayat satu lagi. Ini ayat terakhir supaya kalian cerna dulu ini. Ini penting. Kalian konsepnya adalah kalian harus kasih dosa kalian dengan mengakui dosa, betul? Jadi kasih dosa itu dengan apa? Mengaku dosa. Mengaku dosa ya. Oke, sekarang kita mau baca ayat ini. Sekarang kalau dosanya diambil, dosanya di siapa? Tuhan. Merah ini kan di sini kan, dosa di merah lah. Jadi Tuhan Yesus di merah sekarang. Oke, sekarang Roma 6:23. Aca baca. Oke, Mica. Ya. Gedein dulu. Silakan. Sebab upah dosa adalah maut. Oke, sampai situ aja. Oke, Mica. Sampai situ aja. Upah dosa apa? Maut. Artinya Yesus apa dong? Mati. Betul nggak? Apakah dombanya disembelih? Harus mati dombanya. Iya. Yesus apa? Tuhan Yesus lem. Mati kan? Yesus domba. Domba juga kan, tapi lambang kan? Jadi Iya, yang lambang domba atau Tuhan Yesus lambang? Tuhan Yesus. Yang asli Tuhan Yesus atau domba? Domba. Yesus. Yang asli. Yang asli ya, yang bisa ambil dosa domba atau Tuhan Yesus yang asli? Tuhan Yesus. Artinya yang lambang siapa? Domba. Mantap, satu main semua. Gimana? Asalmi ngerti nggak itu? Ngerti, Mica. Jadi ini domba, lambang, ini yang asli. Boleh? Oh ya, Arti? Iya, Mica. Oke, terus ini karena dosanya di Tuhan Yesus, ini upah dosa Seli, NC, CC, Geidi, Aca Sami yang kita kasih
Yesus yang mati. Jadi apakah rugi kalau ada dosa kita nggak mau kasih ke Tuhan Yesus? Enggak Rugi nggak? kebuka. Enggak kebuka kok. Rugi nggak? Rugi nih, Cek. Rugi. Rugi kalau saya ada dosa, saya nggak mau kasih ke Tuhan Yesus. Yang mati siapa kalau saya nggak mau kasih ke Tuhan Yesus? Kita nih, Cek. Nah, Aca gimana Aca? Aca mau simpan-simpan dosa atau kasih ke Tuhan Yesus? Kasih ke Tuhan Yesus. Buat apa mati kalau ada yang mau mati buat kita? Betul nggak Ensi, Sami, Seli, Aca? Iya, Cek. Itu dia. Jadi apakah domba yang disembelih ini, kalau di zamannya sebelum kedatangan Tuhan Yesus, itu melambangkan bahwa akan ada yang apa? Mati. Yang mati nih, Cek. Jadi waktu domba disembelih, ini lambang nanti ada yang mati. Betul nggak? Nanti akan ada yang ambil upah dosa, betul? Betul nggak? Iya, Cik. Itu dia. Ya, jadi saya kalau dengan sembelih domba, saya apa? Saya percaya kalau nanti akan ada yang ambil upah dosa. Boleh, boleh? Boleh, Cik. Oke, sekarang ini Cici mau kasih tahu ini. Tadi ada 4 hari kan? Iya, Cik. Oke, tanggal berapa tadi? Tanggal 10, 14, total 4 hari. 4 hari. Oke. 4 Sekarang hari. kita mau NC baca. Coba NC baca ini. Ya, ini aja yang dikit aja ini ya. Coba ini yang CC color code ini aja. Nah, ini. 1 hari untuk 1 tahun. Coba Inggrisnya NC. Each day for a year. Jadi 1 hari sama dengan 1 tahun. Oke. Betul kan? Oke, sekarang ini ayat lagi. Kita buka Petrus. Mana Petrusnya CC ini? Oh, ini. 2. Oke. Oh, sebenarnya langsung aja sih ini. Oke. Sebenarnya ini nggak usah deh. Ini nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Sekarang NC lagi mau baca ini ya. Ini prinsip Alkitab kalau mau ngitung nubuatan ya. Silakan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jadi, kalau ada 4 hari, kalau 1 hari sama dengan berapa tahun tadi? 1000 hari. Nah, 1000 hari, Sami. 1 hari, Cek. Iya, 1 1 hari sama dengan apa? 1000 hari. Coba baca baik-baik. 1 hari sama seperti 1000 hari. Oh, 1000 tahun, 1 Cek. tahun. 1000 tahun, Cek. Aca boleh baca baik-baik. Coba baca yang ungu aja. Coba Aca baca yang ungu. Aca baca yang ungu boleh? Oh, bisa baca. Aha. Coba. Aca boleh baca keluar suaranya gitu loh. Iya, baca. Aha. 1 hari sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jadi 1 hari sama dengan apa? 1000 tahun. Artinya kalau ada 4 hari sama dengan berapa tahun?
4 hari sama dengan 4.000 tahun. Oke, sampai sini jelas? Bisa? Jelas, C. Oke. Mari kita baca ini ya. Ini kutipan Roh Nubuat ya. Ini kutipan kita ini ya, recent terakhir. Kalian ulang-ulang ini ya. Cece taruh Indonesianya di sini. Oke. Oke. Cerita Bethlehem. Bethlehem apa? Siapa yang lahir di Bethlehem? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ini adalah tema yang nggak pernah habis, dibilang. Kita sangat terkesan dengan pengorbanan juru selamat yang menukarkan kerajaan tahta surga untuk sebuah palungan tempat lahir binatang. Palungan itu tempat lahir binatang ya. Lalu dan dia tukarkan persahabatan dengan malaikat untuk dengan binatang-binatang di kandang. Jadi Tuhan Yesus itu sombong atau rendah hati? Rendah hati, Mica. Aduh, boleh? Rendah hati. Ya, masa throne tahta diganti sama tempat untuk melahirkan binatang. Lalu malaikat-malaikat surga, Tuhan Yesus waktu bayi ditemani sama binatang-binatang, gimana? Iya, Mica. Iya. Jadi kalau NC atau CC lahir di rumah sakit, di sebelah-sebelahnya bukan domba kan, NC? Iya. Aduh, kalau Tuhan Yesus lahir, ada domba di sebelahnya. Ada domba. Iya, itu dia, ini Tuhan Yesus kita. Jadi kita boleh sombong atau harus rendah hati? Kalau Tuhan Yesus kita sangat rendah hati. Nggak boleh sombong. Kita nggak boleh sombong. Betul. Lalu makanya dibilang, ini kesombongan dan manusia yang pikir diri sendiri bisa, ya, ditegur sama kehadiran Tuhan Yesus. Lalu, ini hanya awal dari kerendahan hatinya Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, ini dia. Ini penting banget nih. Ya, kita harus menghargai loh Tuhan Yesus punya pengorbanan. Ya. Lalu ini. Ini akan menjadi penghinaan yang kekal. Oke? Penghinaannya kekal itu selama-lamanya atau cuma 1 tahun? Lama-lamanya. Untuk Tuhan Yesus, Son of God, anak Bapa di surga, mengambil wujud seperti manusia. Gimana? Jadi Raja, God, nature-nya God, ya, sifatnya Tuhan Yesus pencipta atau manusia? Pencipta. Pencipta mau menjadi yang seperti diciptakan. Kira-kira apakah harus rendah hati sekali? Iya. Misalnya nih, NC lagi bikin kursi nih, ya kan? Kursi. Lalu NC bilang, aku mau jadi kursi, begitu. Kira-kira apakah itu sesuatu yang kalau manusia yang egois nggak masuk akal, betul nggak? Iya. Kok mau sih jadi kursi, ibaratnya kayak gitu. Ini manusia, ya kan? Ciptaan, ya kan? Dan tahu nggak? Kehinaannya itu sangatlah kekal, itu mengambil posisinya Adam sebelum jatuh dalam dosa. Gimana? Iya, Jadi ini kan Adam. Kalau kita sudah jatuh dalam dosa atau belum jatuh dalam dosa? Sudah jatuh dalam dosa. Jadi ini kalau Adam masih ada terang kemuliaan ya kan? Ya nggak kelihatan ya? Oke. Ini ya, ini anggaplah ini terang kemuliaannya, tidak dosa. Ya kan? Kalau ini sudah berdosa. Ya.
Kalau Yesus God ya, nature-nya God kan? Nature itu adalah dia punya sifat ya. Pencipta, betul? Kalau pencipta mau jadi seperti Adam, Adam ini manusia kan? Jadi kalau misalnya Tuhan yang menciptakan jadi Adam, manusia sebelum dosa dibilang ini penghinaan kekal. Boleh? Yesus jadi Adam Adam waktu tidak ada dosa atau setelah dosa? Mari kita baca. Ya. Tetapi Yesus mengambil kemanusiaan ketika ras atau keturunan manusia sudah dilemahkan 4.000 tahun dalam dosa. Ada berapa tahun? 4.000 tahun. Tadi pernah dengar 4.000 tahun? Iya, Mice. Oh. Jadi Baik. Adam jatuh dalam dosa kan? Di sini kan? Di sini jatuh kan? Adam di sini kan? Apakah waktu tahun pertama jatuh dalam dosa, Yesus langsung jadi manusia di sini? Nah, Mice. Harus tunggu berapa tahun? 4.000 tahun. Wow. Lalu Yesus datang jadi apa? Domba. Jadi apa? Manusia, Mice. Manusia. Jadi manusia loh ini, NC. Tuhan jadi manusia. Apakah begitu cintanya sama kita, NC Sally? Kalau yang di sini penghinaan kekal, jadi manusia yang nggak ada dosa, ini 4.000 tahun sudah dilemahkan dengan dosa. Apakah penghinaan yang, nggak bisa dibilang, NC Sally? Aca? NC Sally putus. Aca ngerti nggak ini ceritanya? Nah itu dia. Jadi kalau Yesus jadi manusia sangatlah itu merupakan penghinaan. Apakah kita juga rela untuk dihina demi Tuhan Yesus? Gimana? Anak-anak gimana? Kalian mau nggak rela dihina demi Tuhan Yesus? Iya, Mice. Kalau Yesus datang, oh ya boleh. Oke, jadi NC Yesus jadi manusia, apakah setelah Adam jatuh berdosa langsung Yesus di sini jadi manusia? Iya. Apakah begitu? Oh, kayaknya tadi NC nggak baca ya ini ya. Coba Cece ulang ya. Tetapi Yesus menerima kemanusiaan dari keturunan manusia yang sudah dilemahkan oleh dosa selama 4.000 tahun. Jadi NC, apakah langsung tahun pertama Adam berdosa langsung Yesus di sini jadi manusia? Enggak. Harus tunggu berapa tahun dulu? 4.000 tahun. Baru Yesus datang jadi apa? Penghinaan manusia. Dan kalau Yesus jadi manusia sebelum Adam jatuh dalam dosa, itu penghinaan kekal, apalagi di sini. Gimana? Sally kita ngerti? Iya, Itu dia. Jadi kalian mau lebih menghargai pengorbanan Yesus jadi manusia nggak? Iya. Kalau Yesus nggak jadi manusia, kita nggak ada kesempatan untuk selamat. Jadi kalau orang yang pikir-pikir gini, aduh aku berdosa aja atau pilih Tuhan Yesus datang udah penghinaan kekal, kita masih mikir-mikir lagi. Boleh? Aca, kita ngerti itu Aca? Itu dia. Jadi kalau mau pilih Tuhan Yesus tuh jangan pilih tunda-tunda. Jangan tunda-tunda pilih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus
memang sudah rencana jadi manusia. Dan Tuhan Yesus nggak pilih yang pertama. Aku nggak mau terlalu penghinaan kekalnya tambah-tambah. Tahun pertama lah Tuhan Yesus pilih 4.000 tahun. Gimana? Iya, C. Gitu dia. Oke? Oke. Tadi dombanya dipilih tanggal 10. 10. lalu disembelih tanggal totalnya adalah 4 4 hari. 4 hari sama dengan 4.000 tahun. itu dia artinya kenapa dombanya dipilih tanggal 10 dan dibunuhnya tanggal 14. Bisa ngerti? Bisa, C. Itu dia. Jadi Passover apakah melambangkan bahwa Tuhan Yesus mati untuk kita mengalami penghinaan yang kekal, lebih kekal lagi untuk selamatkan Ensi, Seli, Cece, Aca, Sami. Gimana? Itu arti Passover. Di mana Tuhan Yesus ambil kita punya upah dosa, kita yang nikmatin dosa, Tuhan Yesus yang menderita. Kita mau dikasih kehidupan kekal, kita nggak mau, lebih baik kita berdosa, tapi kita yang akan mati kekal. Gimana? Ya, itu dia. Jadi, apakah kalau Yesus jadi manusia adalah penghinaan? Bukan main penghinaan, udah 4.000 tahun lagi. Sekarang apakah kita nggak mau dihina karena Tuhan Yesus? Iya, C. Kita mau nggak kita diolok-olok demi Tuhan Yesus kita? Dengan kuasa Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Kenapa kita mau? Karena kita tahu untuk pencipta jadi kayu, betul? Itu penghinaan, betul nggak? Iya. Nah, itu dia. Jadi nggak apa-apa saya dihina karena saya cinta Juru Selamat saya yang telah cinta sama saya. Boleh? Boleh, C. Itu aja yang kalian harus renungkan. Homework untuk besok. Screenshotan C nanti ya, C. Apa Seli? Mau coba Seli? Screenshotan C. Oh oke, screenshotan dulu. Oke, C. Ya. 1, 2, 3. Lanjut. Ini. 1, 2, 3. Lanjut lagi. 1, 2, 3. Lanjut lagi. 1, 2, 3. Lanjut lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terakhir gambarnya. 1, 2, 3. Sekarang yang ini. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Sudah? Lanjut. Ini aja deh. 1, 2, 3. Oke, ini. Nah, ini. Ini dulu deh. 1, 2, 3. Udah. Sekarang gambar udah ini. 1, 2, 3. Udah, C. Oke, homework. 1. Ini kuisis kan, C? Ya, besok kita ini untuk quizzes ya. Jadi besok tetap karena kita kan nggak ada kelas, JC lagi nggak ada in kelas youth. Besok kan mau baptisan, jadi pagi-pagi nggak ada kelas ya, tapi kita kelasnya malam, oke? Kayak jam segini ya.
Nomor 1. Kita ke kitab dan pasal berapa untuk mengerti vis pertama? Kita ke itu siapa sih? Ke kitab. Bukan kita ya. Kita ke kitab. Ya, kita ke kitab. Kitab itu buku apa gitu. Oke. Buku di Alkitab gitu ya. Buku dan kitab jawaban. Jadi ini ada 2 ya jawabannya. Angka ya yang satunya. Ini bukunya, ini angka. Lalu buku dan kitab jawaban nomor 1, ayat 2, menceritakan nomor 3. Nanti kita lanjut lagi ya. Ini Passover belum selesai ya. 3. Satu Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus, sorry. Menjelaskan titik-titik sama dengan titik-titik. Angka dan Indonesia. Lomba dikip dari tanggal titik-titik sampai tanggal titik-titik total titik-titik hari. Itu sama dengan titik-titik 5. Kalau Yesus mengambil nature Adam sebelum jatuh dalam dosa, itu merupakan 2 kata Indonesia. Nomor 6. Untuk Yesus mengambil dosa kita, kita harus Oke, 7 nomor aja. Boleh? Homework-nya bisa dari screenshot? Oke, besok sampai kita ketemu malam ya. Nanti kalian kerjakan aja. Nanti quizzes-nya baru available besok, jadi jangan lupa ditukarkan sama quizzes, oke? Oke, Cek. Oke. Terima kasih semuanya udah belajar sama-sama. Kita mau berdoa ya. Kita mau minta kesediaan dari tadi Sally ya kalau nggak salah yang berdoa. Bukan, C. Oh ya udah gitu. Kalau gitu Sally berdoa ya. Thank you Sally.